Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dikenal umat Islam adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat bernama asli Abu Syams ini yang kemudian diganti namanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Abdurrahman, dikenal dengan nama Abu Hurairah karena kecintaannya kepada kucing. Nama Abu Hurairah tetap diingat karena beliau meriwayatkan 1609 hadis. Abu Hurairah dilahirkan tahun 19 sebelum Hijriah. Beliau berasal dari kabilah Al-Dusi di Yaman. Beliau memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijriah ketika Rasulullah berangkat menuju Khaybar. Abu Hurairah adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Beliau dikenal sebagai salah satu ahli syuffah, yaitu orang-orang miskin atau orang-orang menuntut ilmu yang tinggal di halaman masjid. Abu Hurairah hidup penuh dengan kesederhanaan. Tak hanya sekali waktu, para sahabat menjumpainya tengah tertidur di atas tanah dengan sekepal batu yang diikatkan dengan kain di perutnya, sekedar untuk mengganjal dan menahan rasa lapar. Suatu ketika Abu Hurairah bercerita tentang rasa laparnya. "Demi Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia, aku pernah menempelkan lambungku di atas tanah karena rasa lapar. Aku juga pernah mengikatkan beberapa batu di perutku karena rasa lapar. Pada suatu hari aku pernah duduk di jalan yang biasa para sahabat lewati. Kemudian lewatlah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu aku bertanya kepadanya tentang ayat dari kitabullah, dan aku tidaklah menanyakannya kecuali hanya agar dia menjamuku. Akan tetapi Abu Bakar hanya membacakan ayat Al-Quran, lalu kemudian beliau pergi. Setelah itu lewatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian aku bertanya kepadanya tentang suatu ayat di dalam Al-Quran. Tidaklah aku bertanya kepadanya kecuali hanya agar dia menjamuku. Namun dia tidak melakukannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar sebelumnya. Tibalah giliran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintas. Ketika melihatku, beliau tersenyum dan mengetahui apa yang tergambar dari wajah dan hatiku. "Wahai Abahir," kata Nabi. Sapaan Rasulullah kepada Abu Hurairah. "Labaik ya Rasulullah," jawabku. Beliau bersabda, "Ikutlah bersamaku." Aku pun mengikuti beliau, lalu meminta izin untuk masuk ke dalam rumah beliau dan beliau mengizinkanku. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil semangkuk susu yang dijumpainya, lalu menanyakan kepada Ummul Mukminin tentang dari mana susu itu berasal. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Ini hadiah dari seseorang untukmu." Rasulullah kembali tersenyum ke arahku, kemudian berkata, "Wahai Abahir." "Labaik ya Rasulullah," jawabku. Beliau bersabda, "Temuilah ahli suffah dan ajaklah mereka kemari." Hal itu membuatku bertanya-tanya, apa perlunya ahli suffah dengan susu tersebut, karena akulah yang berhak daripada mereka. Aku berharap dapat meminum seteguk susu sekedar bisa bertahan dari sisa waktuku. Apabila ada kaum yang datang, maka akulah yang menyuguhi mereka, gumamnya dalam hati. Lalu aku pergi dan mengundang mereka. Mereka akhirnya datang dan meminta izin. Kemudian beliau mengizinkan sehingga mereka pun mengambil posisi tempat duduk mereka masing-masing. Beliau kemudian bersabda, "Wahai Abu Hurairah, ambil susu ini dan berikanlah kepada mereka." Aku pun mengambil mangkok tersebut dan memberikannya kepada seorang laki-laki. Maka laki-laki itu meminumnya hingga kenyang. Setelah itu dia mengembalikannya kepadaku. Kemudian aku berikan kepada yang lain, dan dia pun minum hingga kenyang. Kemudian dia mengembalikannya mangkok tersebut kepadaku, hingga aku kembalikan mangkok itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka semua sudah merasa kenyang. Beliau kemudian mengambil mangkok itu dan menaruhnya di tangan. Lalu beliau melihatku sembari tersenyum. Beliau bersabda, "Wahai Abu Hurairah, sekarang tinggal aku dan kamu." Lalu aku menjawab, "Benar wahai Rasulullah, duduk dan minumlah," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu aku duduk dan meminumnya. Beliau bersabda lagi kepadaku, "Minumlah." Lalu aku meminumnya lagi. Hal ini begitu mengherankan bagiku. Susu yang aku lihat hanya ada di dalam satu mangkuk kecil. Atas izin Allah melalui mukjizat Nabi, tiba-tiba cukup untuk diminum oleh puluhan orang, termasuk beberapa kali aku pun meminumnya. Beliau terus menyuruhku untuk minum, hingga aku berkata, "Tidak, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku sudah tidak sanggup lagi untuk meminumnya." Beliau kemudian berkata, "Berikanlah mangkuk itu kepadaku." Aku lalu memberikannya kepada beliau. Setelah memuji Allah dan menyebut namanya, beliau akhirnya meminum sisanya hingga habis. Wallahu a'lam bishawab.